UN sempat membuat sejumlah pihak terkait saling lempar tanggung jawab. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menyalahkan PT Galia Indonesia Printing selaku pemenang tender sebagai penyebab carut-marutnya pelaksanaan ujian nasional. Mendikbud menyatakan terlambatnya pelaksanaan UN tahun ini berada pada paket 3 yang mencetak soal ujian di 11 provinsi. Enam percetakan kita yang pemenang tender ini, 5 bisa menyelesaikan sesuai dengan schedule. Yang satu ini saja itu yang menyebabkan kita itu tidak habis pikir, kalang kabut, menjadi amburadul, macam-macam. Dan menyebabkan kita semua sedih. Saya pun juga sangat sedih, prihatin. Kok bisa? Tudingan Mendikbud terhadap PT Galia Indonesia Printing pun menjadi sorotan. Perusahaan yang dimiliki oleh 5 sekawan pemegang saham ini gagal mencetak soal ujian nasional di 11 provinsi. Sejumlah penggiat anti korupsi mencurigai terdapat permainan dalam tender percetakan soal UN yang digelar Kemendikbud. Dalam hal ini, harga ya, penawaran harga atau pemenang tender itu, di mana tender ini kan 6 paket gitu. Misalnya saya ambil paket ketiga gitu, misalnya PT Galia. PT Galia ini memenangkan paket 3 gitu, di mana pemerintah menawarkan paket 3 ini sampai 27 miliar gitu. Dan dimenangkan oleh PT Galia itu 22 miliar. Ternyata kita lihat masih ada harga yang paling rendah, yaitu misalnya PT Aneka Ilmu itu sampai 17 miliar. Sementara itu Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kemendikbud Amin Priyatna mengatakan pihaknya sudah melakukan tender sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita itu memberi kesempatan kepada perusahaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia sanggupi. Kalau memang dia sudah kita beri waktu, dia tidak bisa menyelesaikan, ya kita bisa investigasi. Kalau memang harus ke aparat hukumnya, kita bisa ke sana. Tim Liputan TV One mencoba menyambangi kantor PT Galia Indonesia Printing di Bogor, Jawa Barat. Namun tim liputan tidak berhasil bertemu dengan pihak PT Galia. Kami pun berusaha untuk mengkonfirmasi kebenaran ini kepada PT Galia Indonesia Printing. Namun hingga detik ini, setelah kami mendatangi kantor PT Galia Indonesia Printing yang berada di Bojongkerta, Bogor Selatan, tidak ada satupun pihak dari PT Galia Indonesia Printing yang bersedia memberikan keterangannya kepada media. Sementara itu kami juga berusaha mengundang Direktur Utama PT Galia Printing Indonesia, Hamzah Lukman, dalam ILC malam ini. Namun kami mendapatkan balasan tertulis bahwa PT Galia memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam keterlambatan distribusi UN ini. Penunjukan PT Galia sebagai pemenang diakui sudah melalui proses tender dan mekanisme yang ditentukan oleh Kemendikbud secara fair dan terbuka. PT Galia menerima kontrak oplah pembuatan soal total sebanyak 106,5 juta soal ujian untuk paket 3 dengan nilai tender sebesar 22 miliar rupiah. Dalam lelang soal ujian nasional, Galia sebenarnya disebut-sebut menawar dengan harga lebih tinggi, yakni 22,8 miliar rupiah. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita mau mendengar dari bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Saya tahu persis Bapak dulu orang sangat perhatian terhadap pendidikan. Saya kira ada 2 kali saya diundang ke rumah ketika ada persoalan dengan ujian nasional. Apa yang Bapak lihat yang terjadi sekarang setelah Bapak tidak wapres lagi? Ya. Malam ini pembicaraannya kelihatannya karena ada 2 hal. Tentang ujian nasional itu sendiri dan juga apa yang terjadi pada ujian nasional tahun ini, prosesnya. Jadi tentang ujian nasional supaya lebih jelasnya, saya ingin sampaikan dulu sedikit sejarahnya, atau bukan sejarah perkembangannya. Ujian nasional bukan hal yang baru. Tahun 50-an, 60-an sampai tahun 72 disebut ujian negara. Itu sama aja ujian nasional. Setelah tahun 72, timbullah
dirubah menjadi ujian sekolah waktu di Pak Masyuri. Sampai dengan 20 tahun kemudian, sampai ada Eptanas. Tapi basisnya sekolah. Setelah Undang-Undang Pendidikan Nasional dan juga saya melihatnya sebagai waktu masih menteri dengan Pak Malik Fajar, kita lihat di mana posisi pendidikan kita pada dewasa ini dengan melihat kecenderungan mutu pendidikan kita menurun tahun 2002. Ada dua hal untuk melihat di mana posisi menurun atau naik. Pertama, kita melihat waktu itu, coba bandingkan tingkat pendidikan kita dengan negara sekitar kita. Kita berada di mana? Kedua, kita bandingkan tingkat pendidikan kita selama 50 tahun. Ada di mana kita dewasa ini? Itu sangat penting diketahui bahwa kita tidak, waktu itu tidak sekedar ujian nasional, tidak. Melihat dua perbandingan. Malah 3 perbandingan. Saya kirimlah waktu itu Deputi Menko Kesar Suraya Yahya ini pergi ke 3 negara yang bisa diketahui ujian nasionalnya. Yang berbahasa Inggris tentu dan berbahasa Melayu, yaitu Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dia punya ujian nasional. Malah Singapura ujian internasional. Dan juga Malaysia. Ujiannya dibikin oleh Cambridge. Oleh mereka. Setelah melihat ujiannya, bahan ujiannya. Karena di situ mutu sekolah itu lihat dari ujiannya kan. Apa yang dia ujikan. Saya terkejut melihat bahwa katakanlah ujian bahasa Inggris di SD Malaysia dan SD hampir sama ujian kita di SMP. Jadi kita ketinggalan 3 tahun dari mereka. Dan juga matematika. Saya bisa kasih lihat bagaimana begitu sulitnya ujian Malaysia dibanding kita. Kemudian kita lihat ujian Indonesia selama 50 tahun. Mungkin kalau bisa lihat, saya ambil contoh ujian selama 50 tahun. Lihat sekali bahwa bagaimana ujian SD tahun 50-an. Begitu tingginya, begitu rumitnya, sulitnya dibanding dengan SD tahun 2000. Hanya terjadi penurunan tingkat kemampuan, degradasi luar biasa. Tujuan kita sama, karena kita berpendapat bahwa bangsa ini untuk maju tidak ada cara lain, manusianya harus pintar, manusianya harus pendidikan, dan untuk mengetahui mutu manusia kita, orang kita harus lewat pendidikan. Maka pendidikanlah harus ditingkatkan mutunya. Tidak ada cara lain. Memang tidak mudah. Tidak ada yang free. Tidak ada yang mudah. Seenaknya begitu. Buat orang tidak bisa. Harus kerja keras. Apapun namanya. Agar anak pintar harus dia belajar. Pada saat ujian sekolah. Hampir semua sekolah 100%. Karena itu anak berpikir. Buat apa belajar dengan baik? Tuh. Belajar dan tidak belajar sama saja. Semua diluluskan. Karena itu terjadilah degradasi luar biasa tingkat pendidikan. Sepertinya begini, kayak orang lompat tinggi, lompat gala. Kita mula-mula tahun 50 masih sama dengan Malaysia, malah kita ngajar Malaysia. Tapi Malaysia tetap naik, kita tidak bisa lompat, diturunkan galanya. Bukan latihannya dinaikkan, galanya diturunkan. Itu terjadi. Bukan saja itu. Cara evaluasinya dihamburkan. Dikasih dongkrakan. Ini pembodohan bangsa pada waktu itu. Ada sistem PQ, apa istilahnya PQR. Artinya begini. Di Jakarta dapat 6. Kemudian ujian yang sama orang Kendari dapat 4. Didongkrak jadi 6 juga. Begitu kan kurang lebihnya ya. Sehingga terjadilah pembodohan nasional. Bahwa sengaja kita orang di banyak pulau luar Jawa sengaja kasih bodoh. Atas nama supaya kelihatan baik gitu kan. Jadi apa dikatakan Ibu tadi, saya paham. Tapi itu justru lebih hebat lagi kejadiannya zaman sebelum ujian nasional. Di luar sekolah itu lebih hebat lagi. Lebih hebat buruknya gitu. Iya, lebih banyak lagi masalahnya. Nah, itulah sebabnya kemudian kita putuskan. Ujian nasional. Ujian nasional. Tapi fatal betul itu, bukan fatal. Bagaimana kita sakitnya melihat bangsa ini pada waktu itu. Kita bukan tiba-tiba 2002, kita tes dulu. Coba bikin soal yang kira-kira tingkat kesulitannya begini. Tes ke SMA, SD. Saya bilang,
Pak Malik, nah, Pak, tingkat kelulusannya berapa? Kasih 5 saja. Minimumnya. 5 waktu itu. Hanya 40% yang lulus. Secara rata. 60% tidak lulus. Tesnya. Dah lagi. Bagaimana? Coba turun ke 4. 4 pun tidak lulus 30%. Maka diputuskanlah pada waktu itu. Tingkat kelulusan minimum 3,5. Terpaksa 3,5. Ujian pada tahun 2003 itu. Dan itu pun 20% tidak lulus. Itulah mutu pendidikan kita pada gambaran 2003. Jadi, 2004 kita naikkan 4. Naikkan setiap tahun 4,5. Tapi pada tahun 2005 kita coba naikkan 20%. 4,2. Ya. 5,25. Sekarang alhamdulillah sudah 5,5. Angka minimumnya, angka rata-ratanya. Ya, angka minimumnya 4 ya. 4. Jadi sudah lumayan baik. Dan pelajarannya tinggi. Nah, saya ingin menggambarkan apa beda ujian sekolah dan ujian nasional. Ujian sekolah umumnya guru menguji apa yang telah diajarkan. Kalau ujian nasional diuji apa yang seharusnya dia tahu. Itu bedanya luar biasa. Artinya kalau anak SMP seharusnya dia tahu ini. Harus diujikan itu. Dimanapun dia berada di Indonesia ini. Agar manusia Indonesia itu mempunyai tingkat kecerdasan yang tidak jauh beda. Kalau tidak, ini kita buktikan waktu itu. Ini bukan pekerjaan gampang waktu memutuskan ujian nasional ini. Kita tes ke ITB. Berapa sih mahasiswa mahasiswa ITB yang berasal dari kata NTT? Tidak ada. Kecil sekali. 1-2 orang. Dari Sulawesi Tengah Barat tidak ada. Tidak bisa lulus dia. Dari NTB. Umumnya dari Jawa Barat, dari Jakarta, Jawa Tengah, dari Sumatera Utara. Iya. Jawa Sumatera. Jadi terjadi gap nasional pendidikan kita. Maka tidak ada cara lain. Jadi terjadilah gap antar negara sekitar kita. Jadi kita hanya menjadi TKI saja jadinya kalau tingkat pendidikan begitu. Maka kita harus tingkatkan. Terjadi gap pendidikan di tingkat wilayah kita. Antara Jakarta dengan wilayah antara Jawa Barat. Maka tidak mungkin dari daerah itu tinggal SDM yang baik. Karena itu dia dipaksa untuk tingkatkan pendidikannya. Dipaksa dengan ujian nasional itu. Memang susah, memang ada stres. Tapi lebih baik stres karena ada stres nanti kalau cari kerja. Nah, kita percaya kepada guru 100%. Tapi ada 2,9 juta guru di Indonesia. Tidak semuanya 2,9 itu mempunyai pandangan yang sama. Karena itu 2,9 itu distandarkan juga. Karena kalau guru seenaknya menguji muridnya, maka dia menguji apa yang telah diajarkannya. Kalau dia mengajarkan seenaknya atau tidak terlalu tinggi, maka diujikannya juga rendah. 100% juga. Ijazah SMA juga keluar. Dan begitu dibandingkan dengan SMA di lain di Indonesia. Makanya Bapak putusin ujian nasional. Ujian nasional. Nah, itulah sampai sekarang, tapi sudah berkembang dengan betul pada waktu itu. Nah, itulah kenapa. Jadi bukan ini kita ingin menyiksa anak, tidak sama sekali. Tapi percayalah, suatu bangsa yang ingin maju harus pendidikannya baik. Dan tidak ada pendidikan baik tanpa kerja keras. Tidak ada pendidikan baik. Jadi amburadulnya UN sekarang ini lepas dari itu. Ini teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaannya tentu saya menyesalkan. Kita semua menyesalkan. Kita harus mencari perbaikannya. Saya kira dihormati. Ialah logistiknya yang keliru. Ini logistik kita diperbaiki. Kalau tanpa perbaikan sistem logistik tentu ada masalah. Mulai percetakan, kertasnya, pengirimannya. Apa logistiknya, apa manajemennya yang salah? Ya, logistik sistem artinya termasuk manajemennya kan. Tapi yang paling penting nanti dengan pembelajaran yang berat ini harus menjadi perbaikan untuk yang akan datang. Saya kira kita tidak perlu 2 kali untuk mengalami masalah. Artinya, saya sependapat bahwa ujiannya harus dari pusat supaya standar nasional, tetapi pelaksanaan cetaknya ini daerah, banyak percetakan daerah bagus. Toh sama saja harian Kompas atau harian lainnya
dibikin Jakarta, cetaknya di Makassar, atau cetaknya di Surabaya. Itu bisa saja, mudah itu sebenarnya. Kenapa bukan begitu dilakukan? Iya, tentu inilah pelajaran yang berharga untuk memperbaiki sistem logistik nasional itu. Tapi saya ingin memberikan catatan bahwa soal ujian nasional bukan hanya Indonesia, Malaysia bikin, Singapura bikin, Amerika pun bikin sistem standar nasionalnya sekolahnya. Setelah turun dibanding dengan Asia, dia bikin standar ya, nasionalnya untuk ujian negara bagian itu. Anda mau jawab apa? Ya, saya mau mengomentari yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla. Yang pertama, saya sebagai pendidik, saya tidak menemukan tuh Pak ilmu pendidikan mana yang mengatakan bahwa anak boleh belajar itu di bawah stres. Tidak ada. Menurut kami, sebagai pendidik, sekolah itu harus menjadi zona nyaman. Belajar harus menyenangkan. Nah, tes itu bukannya menakutkan. Bayangkan, ujian nasional di kita itu penuh dengan polisi. Aparat polisi puluhan ribu. Nah, tahun ini lebih gila lagi. Fokker, kemudian pesawat-pesawat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ikut semua gitu. Dan ini mencekam. Anak-anak, Pak Yusuf Kalla, kami itu berkomunikasi dengan anak-anak. Dan anak-anak itu penuh tekanan, penuh ketakutan, stres yang luar biasa. Ini berbahaya. Jadi belajar itu dan sekolah itu menjadi sebuah siksaan dan neraka kalau caranya seperti ini. Buat kami sebagai pendidik, ini bukan substansi, bukan soal teknis Pak. Ini juga bukan soal kami pahamlah yang dikatakan teori-teori itu, yang dikatakan itu, tetapi itu berbeda gitu dengan yang kami pahami sebagai pendidik. Dan buat kami, ketika anak-anak belajar tiap hari, banyak Pak statement yang mengatakan bahwa kalau nggak ada nanti gurunya malas ngajar, kalau nggak ada nanti anak-anaknya malas belajar. Siapa bilang? Malas, motivasi belajar itu diciptakan dari kondisi yang menyenangkan, bukan dari tekanan. Dari Pak Yusuf Kalla juga bukan asumsi, tapi fakta sampai 2003 itu mutu dari anak didik kita menurun. Mutu menurun itu persoalannya pada guru Pak. Guru kita berkualitas rendah. Dan itu yang harus dibenahi duluan. Jadi guru ini harus ditingkatkan kualitasnya. Guru itu juga yang harus dilakukan. tidak terpacu ketika ujian itu diserahkan cuma ke dia. Iya. Tidak Pak, tidak seperti itu. Jadi maaf ya. Jadi pertama saya tidak ingin mengatakan membuat pelajar itu stres. Bahwa kalau ini terjadi kerja keras kemudian stres, ya tidak ada orang yang terhindar daripada masalah-masalah. Ada ujian sekolah, kan tetap stres juga kalau dia mau stres. Apa yang dikatakan tadi ada orang stroke, saya kira minta dokter dulu apa benar dia stroke karena ujian nasional. Saya tidak percaya itu. Bisa saja dan dia darah tinggi, maka tidak percaya itu. Jangan itu jadi alasan. Kedua, kita percaya guru. Tapi apapun negara butuh rakyatnya mutunya tinggi. Tidak mungkin dengan cara begitu. Tidak mungkin tanpa belajar. Yang saya memang suasananya harus baik. Saya juga tidak percaya bahwa peserta UN tahun ini 12 juta. 12 juta. Oh, Pak Karni. Berapa orang stres? Saya kira lihat aja yang setelah ujian nasional semuanya bergembira, semuanya kemana-mana, istighosa. Tidak ada berarti semua stres. Tidak. Mulai dia berdoa bahwa di antara 12 juta itu mungkin ada 1-2 yang stres. Ya bagaimana, ya kan? Tapi tidak bisa menjamin semua orang. Jangan lihat 1-2 membandingkan dengan 20 juta orang gitu kan. Seperti itu. Baik, kita rehat sejenak pemirsa.